Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah di Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia, juga kita semua yang berada di masjid yang penuh mubarak ini. Sebelum kita memulai kajian tafsir Al-Jalalain, mari kita sama-sama membaca doa dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca basmalah, lalu doa pembuka. Baik, kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah iftah lana, bukakanlah kami hikmatak, pintu hikmahmu, wansur alaina, dan curahkanlah kepada kami rahmatak, rahmatmu, min khazaini rahmatika, dari gudang perbendaharaan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha penyayang. Baik, kita mulai kajian tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 43. Ya, bisa dibuka Al-Qur'annya. Sebelum kita mengkaji tafsirnya, kita membaca dahulu, ya. Nanti ikuti saya. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, silakan. Zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, kita
baca dulu kosakatanya dengan artinya ya. Wa aqimu, ya. Ikuti, wa aqimu. Dan dirikanlah as-salata, salat. Wa atu, dan bayarkanlah atau tunaikanlah az-zakata, zakat. Warka'u, dan rukulah ma'a, bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku. Ya, jadi waqimu ini dari kata qoma. Ya, qoma itu artinya berdiri. Ya. Qoma yaqumu kum. Ya, qoma itu fi'lun madinya, yaqumu fi'lun mudhari'nya, kum fi'il amarnya. Lalu ditambah satu huruf ya di awal dengan huruf alif menjadi aqama. Kalau qama itu artinya berdiri. Kalau aqama dirikan, mendirikan ya. Aqim, dirikanlah. Ya, itu untuk satu orang. Aqim. Aqama, yuqimu, aqim. Kalau dua orang aqima. Kalau banyak aqimu. Nah, jadi di sini dirikanlah atau tegakkanlah. Ya, jadi aqimu itu artinya tegakkanlah atau dirikanlah. Ya. Jadi qama berdiri, aqama mendirikan, kemudian istaqama itu istiqamah, artinya konsisten atau tegak lurus. Ya. Wa aqimus salata, artinya dirikanlah salat, tegakkan. Ya. Yang dimaksud di sini sallu. Ya, salatlah membedakan antara melakukan dengan menegakkan. Kalau salu lakukan. Ya, kalau aqimus salat tegakkan. Jadi kalau tegakkan itu memperhatikan hak-haknya salat, ya, hak-haknya salat. Termasuk hak-hak salat itu antara lain diperhatikan syarat-syaratnya, ya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, waktunya, bacaannya, khusyuknya dan seterusnya. Ya, diperhatikan semua hak-hak salat. Itu tegakkan salat. Jadi beda itu melakukan dan menegakkan. Makanya yang celaka itu hanya sekedar melakukan, ya, tanpa memperhatikan hak-hak salat. Ya, banyak hak. Makanya kita harus mengetahui dulu ilmunya, belajar ilmunya sebelum melakukan amalnya, prakteknya. Ya, teori itu harus dipraktekkan dan praktek itu harus sesuai dengan teori. Ya, jadi berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Wa aqimus salat, ya, tegakkan salat. Di sini yang dimaksud dalam tafsir ini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasrani, ya, karena mereka yang mempunyai kitab Injil dan Taurat. Yahudi itu berkitab Taurat dan Nasrani berkitab Injil. Sedangkan Muslim berkitab Al-Quran. Karena ayat sebelumnya itu di surah Al-Baqarah ayat 40, ya Bani Israel, ya wahai Bani Israel. Jadi ayat-ayat berikutnya itu menunjukkan kepada Bani Israel secara khusus, tetapi juga berarti umum. Ya, artinya bukan hanya untuk orang Bani Israel, tetapi juga
umat Islam. Nah, jadi sini waqimus salat. Ya. Hendaklah kepada ahlul kitab mendirikan salat. Ya. Yang dimaksud ahlul kitab bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini turun pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada masa itu ada selain umat Islam yaitu umat Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 3 poin ya. Dalam ayat ini pertama waqimus salat, tegakkan salat. Yang kedua wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Yang ketiga warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya, di sini di tafsir Al-Jalalain dikatakan sallu ma'al musallin Muhammad wa ashabahu. Salatlah kamu hai Bani Israel, jadi bukan saja Bani Israel atau Yahudi ya, tetapi harus salat bersama Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ya, jadi harus diakui itu kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berada di kitab mereka, yaitu kitab Taurat, dan mereka disuruh beriman kepadanya dan melakukan salat bersama Nabi dan sahabatnya. Di sini dikatakan sallu ma'al musallin, salatlah kamu bersama orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kaum muslimin bersama Nabi, karena pada waktu itu masih ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Kemudian di sini Muqatil mengatakan artinya Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan salat bersama Nabi. Wa'atuz zakat. Ya, wa'atu itu dari kata ata yu'ti ati. Ya. Jadi datangkanlah. Ata ya'ti itu artinya datang. Kalau ata yu'ti ati kemudian atu, ya. Artinya datangkanlah. Kerjakanlah, tunaikanlah. Tunaikan zakat. Artinya Allah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zakat itu bukan langsung diserahkan kepada yang berhak seperti fakir miskin, ya, kepada Ibnu Sabil yang termasuk 8 golongan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Tidak secara langsung kepada orang kaya, dari orang kaya kepada orang miskin, tetapi melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman sekarang atau zaman now orang katakan itu kepada amil. Ya, amil itu para penerima zakat untuk disalurkan kepada yang berhak. Jadi dia perantara antara si kaya dengan si miskin. Jadi amil juga itu mendapatkan bagian ya dari zakat tersebut. Nah, jadi itu dikatakan menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wa nazala fi ulamaihim. Nah, jadi ayat ini turun kepada para
ulama-ulamanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Karena mereka pada waktu itu mengatakan wa kanu yaquluna li akribaihim al-muslimin. Jadi pada masa itu, pada masa Nabi, orang-orang tokohnya Yahudi ya dan Nasrani itu mengatakan kepada kerabat-kerabatnya yang masuk kepada Islam. Jadi mereka berpisah agama, tokoh orang-orang Yahudi dengan kaum kerabatnya atau familinya, ya, atau keluarganya. Mereka mengatakan ittabi'u ala dini Muhammad fa innahu haqqun. Ya. Tetaplah kalian dalam agama Muhammad karena ia adalah agama yang benar. Ya. Jadi kalau mereka mengakui bahwa agama Islam adalah agama yang benar, maka kerabatnya yang masuk Islam tetap mereka persilahkan untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini tidak boleh dipisahkan antara salat dengan zakat, karena ada hubungannya antara hablun minallah dan hablun minan nas. Nah, jadi kalau salatnya itu hablun minallah, tetapi ada juga kaitannya dengan hablun minan nas, karena di dalam ayat dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya salat mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Nah, ini hubungannya dengan sesama manusia. Kalau perbuatannya dengan melakukan salat, itu hubungannya dengan Allah. Jadi harus dilakukan sesuai dengan syarat, rukun, dan seterusnya. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, ya. Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Kemudian zakat, nah ini hablun minan nas, tetapi ada hubungannya dengan hablun minallah. Karena hablun minallahnya itu berkaitan dengan niatnya. Ya, niatnya. Jadi kalau perlakuannya berupa zakat itu berhubungan dengan sesama manusia dengan memberikan sebagian harta mereka kepada fakir miskin. Nah, jadi itu ada hubungannya, ya. Kemudian warka'u ma'ar raki'in. Ya. Sedang firman-Nya, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya Allah menyuruh mereka untuk ruku bersama orang-orang yang ruku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksudnya salat secara berjamaah. Ya. Artinya orang Yahudi itu harus ikut bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak boleh memisahkan diri, karena di dalam kota Madinah itu harus bersatu, ya, antara umat Islam dan orang-orang Yahudi. Sementara Mubarak bin Fuhalah berkata, ya, pembayaran zakat itu merupakan kewajiban. Ya, jadi kewajiban. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menjabat sebagai khalifah pertama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia,
Maka banyak orang Islam yang tetap mau melakukan salat tetapi tidak mau membayar zakat. Ya, karena Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Maka Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena memisahkan antara salat dengan zakat. Makanya itu harus ditunaikan bersama, ya, zakat dengan salat tidak boleh dipisahkan karena tidak bermanfaat zakatnya kalau tidak salat, dan begitu juga sebaliknya, ya. Kemudian warka'u ma'ar raki'in, ya, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadilah kalian bersama orang-orang mukmin dalam berbuat baik. Nah, jadi tidak boleh dipisahkan, ya, antara non muslim dengan muslim dalam berbuat baik. Kita harus bersatu, ya, dalam berbuat baik. Tidak boleh karena dia bukan golongan kita maka dia boleh berbuat buruk atau berbuat apa saja, itu tidak boleh. Harus sama-sama berbuat baik. Ya. Di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah salat. Ya, jadi salat ini adalah amalan yang paling sempurna dalam ibadah karena dia termasuk rukun Islam yang kedua. Ya, rukun Islam yang kedua setelah bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan salat ini yang pertama kali nanti dihitung di hari kiamat. Ya. Sebelum dihitung amalnya yang lain, salatnya dulu dihitung. Baik tidak salatnya? Kalau baik salatnya, maka tidak perlu dihitung lagi amalnya. Karena kan amalnya itu sudah dijamin baik kalau salatnya baik. Kalau ada orang salatnya baik tapi akhlaknya belum baik, itu belum baik efek dari salat tersebut, ya. Seperti juga puasa, harus efeknya dari puasa itu merasakan bagaimana penderitaan laparnya orang-orang miskin sehingga tergugah hatinya untuk mau membantu sesamanya manusia. Maka inilah yang patut kita perhatikan, ya. Sebagian ulama mengatakan inilah maksud ayat tersebut, warka umar rakiin, wajib salat berjamaah. Ya, tidak boleh salat sendiri-sendiri karena salat sendiri itu tidak sempurna sahnya salat. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, tidak sempurna salat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Jadi rumah itu tidak bisa dijadikan masjid kalau ada masjid di dekat rumahnya. Ya, jadi bukan masjid kalau di dalam rumah, ya, tetapi dia namanya musholla. Musholla atau di kantor-kantor itu namanya musholla. Tapi kalau masjid itu tempat di mana dilakukan salat 5 waktu. Ya, mulai salat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, itu dilakukan di masjid untuk salat wajib. Kecuali salat sunat, ya boleh di rumah, ya lebih afdal. Tapi kalau salat wajib bagi laki-laki, itu di masjid. Ya, untunglah kamu di pesantren ini diwajibkan salat di masjid. Tidak sama kalau kamu berada di rumah. Di rumah itu ya boleh kamu ke masjid, boleh tidak, karena tidak ada yang
menganjurkan, tetapi kalau di pesantren ya kamu diwajibkan, sehingga nanti keluar dari pesantren tidak perlu lagi dianjurkan, tapi dengan kesadaran, ya. Karena salat di masjid itu ya pertama berjamaah, yang kedua tepat waktu, yang ketiga pahalanya 27 derajat, yang keempat silaturahminya, kemudian yang kelima berjalan menuju masjidnya itu setiap langkah dihitung, setiap langkah satu pahala kebaikan dan satu pengampunan dosa. Ya, jadi tergantung langkahnya ke masjid. Maka jangan sia-siakan untuk tidak salat di masjid. Syukurlah kamu salat di masjid. Ya. Siapa tahu ada pertanyaan, mungkin ada bertanya. Kalau tidak, ya saya ingin bertanya. Ya. Mungkin di depan kamu, ya. Kira-kira menurut kamu salat di masjid hukumnya apa? Ya, wajib. Ya, wajib bagi siapa? Wajib bagi laki-laki, ya, bagi yang dekat dengan masjid, ya. La salata li jaril masjid illa fil masjid, ya. Tidak sempurna salat seseorang kecuali di masjid. Nah, juga di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, bahwa orang yang memakmurkan masjid, nah itu termasuk orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi hendaknya kita makmurkan masjid dengan berjamaah di dalamnya, dengan mengkaji Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, termasuk tajwidnya, termasuk maknanya, termasuk tadabburnya. Ya, afala tadabbarun Al-Quran? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min ghairi indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pasti mereka akan mendapatkan banyak pertikaian, banyak pertengkaran, banyak perkelahian, pertempuran dan lain sebagainya. Ya, karena Al-Quran ini dari Allah, maka tidak ada pertikaian. Ya, maka itulah bacalah Al-Quran, karena Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, ya, penolong nanti di hari kemudian. Apalagi kalau dia menghafal dan mengamalkan, ya, itu orang tuamu akan dipasangkan mahkota, ya, yang mahkota itu terangnya seperti terangnya sinar matahari. Ya, itu nanti di hari kiamat. Jadi syukurlah orang tuamu kalau kamu bisa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, serta menghafal Al-Quran dengan mengerti artinya. Dan orang yang paling baik, kata Nabi, orang yang mau belajar lalu dia mengajarkan. Ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik, ya, di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi nanti setelah kamu belajar, ajarkan, ya. Jangan untuk dirimu saja, tetapi juga untuk orang lain, ya. Karena itu akan mendapatkan pahala dari orang yang kita ajar tanpa dikurangi pahala orang yang diajar tersebut. Ya, man dalla ala khairin falahu ajru misli fa'ilihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang menunjukkan
kepada suatu kebaikan, termasuk mengajarkan Al-Quran, itu akan mendapatkan pahala dari orang yang ditunjukkan kebaikan itu kalau dia melakukan tanpa dikurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi jangan merasa rugi atau sia-sia untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang menjadi pedoman hidup bagi kita umat Islam untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup ya dengan membaca doa isti'azah, basmalah, dan doa penutup. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ij'al hadzal Qur'an, jadikanlah Quran ini Rabi'a qulubina, sebagai penjernih hati kami, wa nura sudurina, dan penerang dada kami, wa jillai husnina, dan menghilangkan kesedihan kami, wa dhihaba hammina wa gammina, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.